kita ya, alhamdulillah masih sehat. Masih saya arek rodok pekok. Tapi jangan lihat pekoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Jika itu telur maka ambillah, walaupun al-kharij min silitil ayam. Dukung channel kami Cyber Idea dengan like, subscribe, and share agar supaya kami tidak layu sebelum berkembang dan berkarya lebih maju dan berkualitas. Selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Baik. Berdasarkan pidatonya B.J. Habibie yang dilantunkannya pada tanggal 1 Juni 2011 untuk memperingati Hari Pancasila, yang mana pidatonya sangat bermanfaat itu, dan kemarin sudah saya tirukan. Kemudian dalam benakku mengatakan kenapa saya tidak membahas Pancasila saja, yang sekarang banyak dalam lantunan harmoni di mulut saja tanpa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bahkan kata Sujiwo Tejo bahwa Pancasila itu tidak ada. Kemudian hatiku tergugah untuk menjadi sok Pancasilais, walaupun sebenarnya tentang Pancasila itu sendiri saya pun masih sulit dalam mengamalkannya. Tapi apa salahnya kalau saya itu mengingatkan. Jadi anggap saja sebagai pengingat saja. Jadi, langsung saja. Pertama, mengenai definisi negara. Definisi negara menurut Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang filosof dari Yunani. Dia adalah muridnya Plato. Yaitu Aristoteles mengatakan negara adalah persekutuan keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Kalau Jean Bodin mengatakan bahwa negara adalah persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kuasa yang berdaulat. Kalau Harrison Carlson mengatakan negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa negara yang diberikan kepada warganya, yaitu sesuatu yang mengikat atau kita kenal dengan hukum. Kita bernegara itu kan pasti diikat dengan sesuatu hukum agar tidak melewati batas. Jadikan hukum agar manusia tidak lepas kendali, karena pada umumnya manusia itu ingin menguasai dan memiliki dengan tanpa batas, ya kan? Itu kan seperti istilah yang homo homini lupus itu kalau nggak salah, ya, yang mana artinya adalah manusia bagai seligara bagi sesamanya. Mengenai manusia itu punya potensi setiap manusia itu punya potensi rakus, jahat,
dan juga radikal. Kalau menurut saya itu manusia itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manusia yang tingkatannya melebihi malaikat. Yang kedua adalah tingkat manusia yang manusia itu sendiri. Memang itu manusia sopone. Yang ketiga adalah manusia yang lebih rendah daripada hewan. Nah, siapakah itu? Yang pertama adalah manusia yang lebih tinggi dari malaikat. Manusia itu kan memiliki nafsu. Juga manusia juga mempunyai akal. Ketika manusia mendapat terpaan kejelekan kemudian membalas dengan kebaikan, maka itu adalah manusia yang lebih tinggi daripada malaikat. Kalau manusia itu sendiri memang itu manusia, kalau mendapat terpaan kejelekan maka akan membalas dengan kejelekan. Kalau mendapat terpaan kebaikan maka akan membalas dengan kebaikan. Dan itu jelek, memang manusia itu pada umumnya akan jelek. Adapun yang mendapat derajat manusia seperti malaikat adalah karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkannya ya. Kemudian yang terakhir adalah manusia terendah, yaitu manusia yang lebih rendah daripada hewan, yaitu manusia yang mendapat terpaan kejelekan maka akan membahas yang lebih jelek lagi, dan manusia yang mendapat terpaan kebaikan maka tetap akan membalas dengan kejelekan. Kemudian lanjut ke yang tadi, yaitu setiap manusia itu mempunyai potensi rakus, jahat, dan radikal tanpa pandang bulu dan agama. Kita semua tahu bahwa setiap agama apapun ajaran agamanya pasti mengajarkan kebaikan, ya kan? Agama itu pasti mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan radikal, jahat, rakus, dan lain sebagainya. Hanya saja karena di setiap manusia yang punya potensi radikal, akibatnya muncullah aliran-aliran radikal yang mengatasnamakan agama. Banyak kan mengaku agama, mengakunya jihad dan lain sebagainya, padahal itu dilarang oleh agama. Nah, kita harus tahu bahwa yang radikal itu tidak hanya Islam saja sebenarnya. Contoh umat Islam yang dibantai oleh orang radikal Hindu atau Buddha, saya lupa, di Myanmar itu kan Islam Rohingya itu kan dibantai oleh agama lain. Juga di India sekelompok Buddha yang melakukan pengerusakan terhadap Kristen. Itu menandakan bahwa setiap manusia itu punya potensi radikal apapun agamanya. Kemudian kata Gusmus itu seperti ateis dimusuhi karena tidak bertuhan. Bertuhan dimusuhi karena Tuhannya beda. Tuhannya sama dimusuhi karena nabinya beda. Nabinya sama dimusuhi karena alirannya berbeda. Alirannya sama dimusuhi karena pendapatnya berbeda. Pendapatnya sama dimusuhi karena partainya beda. Partainya sama dimusuhi karena pendapatnya berbeda. Apa kamu mau hidup sendiri di muka bumi untuk memuaskan nafsu keserakahan? Itu kata Gusmus. Nah, saya mendapat itu di media sosial. Seperti selama jiwa manusia masih tertancap dengan suburnya jiwa-jiwa rakus, maka pasti tidak suka dengan kedamaian. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, negara, suku,
dan lain sebagainya. Maka kita harus sadar akan betapa pentingnya Pancasilais di dalam diri kita oleh setiap individual, bukan setiap kelompok. Karena Pancasila itu tidak milik sebuah era, ormas atau kelompok tertentu. Pancasila itu kan milik bangsa Indonesia. Maka dari itu, agar tidak terjadi suatu hal yang melampaui batas, dibutuhkanlah suatu negara untuk ada hukum atau aturan untuk mengikatnya. Di Indonesia dinamakan UUD, yang mana atas berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang mana Pancasila harus bisa mengikat pada keseluruhan bangsa, tidak semakin menjauhkan hal-hal yang berbeda di dalam Pancasila. Itu kan ada di dalam Pancasila itu kan ada 5 yang tercantum di dalamnya. Dan nilai ketuhanan atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi dasar atau landasan nilai-nilai berikutnya. Jadi Indonesia itu punya undang-undang atau UUD, yang mana UUD tersebut atas berdasarkan Pancasila atau tidak boleh keluar dari Pancasila. Kemudian Pancasila itu sendiri itu mempunyai dasar atau landasan yang mana seolah mewakili nilai-nilai berikutnya, yaitu terdapat pada sila pertama, sila ketuhanan. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan mengamalkan sungguh-sungguh nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, maka seseorang otomatis orang tersebut adalah orang yang agamis, ya kan? Sedangkan di dalam agama ada aturan-aturan untuk berbuat baik atau tak ada bedanya menjadi seseorang yang Pancasilais. Itu kan Al-Quran kan juga seperti itu, ya kan? Di dalam Al-Quran itu semua maknanya adalah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu maknanya terkandung dalam lafadz basmalah. Kemudian di dalam lafadz basmalah itu semuanya terkandung pada baknya. Wah, malah jelas koyo ngono. Lanjut. Konsekuensinya adalah negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu menurut pasal 1 UUD 45. Sebagai negara kesatuan yang berada pada sila ketiga, bukan negara serikat. Konsep negara republik sesuai sila kedua dan keempat, yaitu negara yang demokratis. Di dalam UUD kan menegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi seperti negara komunis. Saya rasa cukup ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan entah sampai kapan episode baru ini akan berlanjut. Yang jelas ikutilah dan dukung channel kami Cyber Idiot agar kami lebih berkembang dan maju, berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan alam sekitar. Sampai di sini dari saya. Salam aksara pejuang pena, salam literasi bersama Ahmad Jazuli.